Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min 'alaq, summa khalaqar rizqa liman razaq, wa razaqal haqqa liman wafaq, wa wafaqal haqqa liman sabaq. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqi ala nahjil mutlaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fakihah Putri Hasan dari kelas 1D dengan NIM 1240 1051 040099. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari birrul walidain, kewajiban bagi anak soleh. Birrul walidain yang berasal dari kata birrul yang artinya kebaikan, ketaatan, kesolehan, dan bahkan syurga. Sedangkan walidain yang berasal dari walid yaitu ayah dan walidah yaitu ibu dan bisa merujuk kepada orang tua. Jadi birrul walidain itu yang bermakna berbuat baik atau taat kepada kedua orang tua. Dan ini menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk menunjukkan akhlak yang mulianya kepada kedua orang tuanya, seperti selalu menaati perintahnya, kemudian tidak menyia-nyiakan keberadaan orang tuanya dan selalu mendoakannya. Tetapi jika keduanya atau dari salah satunya telah tiada, seorang anak bisa mendoakannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, jika anak Adam telah meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu anak soleh yang mendoakan. Sebagai seorang anak, kita harus berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sebagai anak melawan, apalagi tidak menaati semua perintahnya. Seperti kalau dibilangin gak pernah dengerin, nasihat-nasihatnya selalu kita tidak dengar, selalu kita abaikan, itu gak boleh. Apalagi kita sampai berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Seperti kalimat itu tidak boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, karena kita harus berkata sopan dan baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana dalam Al-Quran yang menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain memiliki keutamaan berdasarkan hadis seperti yang pertama itu ada ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Yang berarti keutamaan dari birrul walidain salah satunya itu adalah ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Hal ini termasuk dalam sebuah hadis yang berbunyi, ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti walidain, yang artinya itu ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.
Dan yang kedua itu dimudahkan rezekinya. Seorang anak yang birrul walidain akan memperoleh kemudahan rezeki sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga itu ada masuk surga lewat pintu pertengahan. Mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan masuk melalui pintu pertengahan, sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi' dalikal baba au ihfazhu, yang artinya itu orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk kasih sayang, ketaatan, penghormatan kepada mereka. Kita harus menerapkan sikap-sikap baik dan perilaku-perilaku yang baik yang disenangi oleh semua orang, terutama kepada kedua orang tua kita. Jika kita menerapkan perilaku-perilaku baik, kita termasuk birrul walidain, yang merupakan keutamaan dalam agama Islam. Dari sini saya belajar banyak pengertian tentang apa itu birrul walidain dan penjelasan lainnya menurut teman saya, yaitu Nazwa Aisyarani. Berikut video penjelasannya. Birrul walidain adalah istilah dalam Islam yang berarti berbakti kepada kedua orang tua. Ini mencakup berbagai tindakan yang menunjukkan rasa hormat, ketaatan, kasih sayang, serta perhatian terhadap kedua orang tua. Birrul walidain adalah salah satu kewajiban utama bagi seorang muslim dan sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan berbakti kepada orang tua, seorang muslim menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih atas pengorbanan mereka, serta memenuhi salah satu perintah utama dalam Islam untuk meraih ridho Allah. Berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebuah penghargaan atau pengorbanan yang mana kedua orang tua kita itu telah mendidik dan merawat kita selama kita dalam kandungan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Surat Al-Luqman ayat 14 ini mengajarkan kita bahwa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah berkorban banyak kepada kita, yang mana telah melahirkan dan mengandung kita selama 9 bulan, serta di dalam kandungan surat ini mengajarkan kita juga pentingnya bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, dan mengingatkan bahwa kita semua pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan ini, kita sebagai anak haruslah berbakti, menghormati, dan menjaga kedua orang tua kita nanti dengan kasih sayang. Dan jangan pernah kalian berkata kasar atau berbicara tidak sopan kepada kedua orang tua kalian, karena itu bisa menyakitkan hati kedua orang tua kalian. Karena
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk penghargaan yang tinggi, yang mana kedua orang tua kita telah melahirkan dan merawat kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.